Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamijah, NIM 0801192123 dari kelas IKM 10 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Apa sih penyakit diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit yang menyebabkan meningkatnya kadar glukosa darah dalam tubuh dan tergolong ke dalam penyakit kronis yang bersifat melemahkan sehingga dapat menyebabkan dampak komplikasi serius bagi penderitanya. Berdasarkan perolehan data International Diabetes Federation tahun 2014 bahwa prevalensi angka penderita diabetes mellitus pada tahun 2011 adalah 366 juta penderita dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 382 juta penderita dengan muncul dugaan bahwa 46% dari penderita tidak menyadari bahwa dirinya telah terkondisikan mengidap diabetes mellitus. Secara estimasi dari tahun 2013 hingga tahun 2035, prevalensi penderita akan mencapai 592 juta penderita atau akan mengalami peningkatan sebesar 55%. WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah diabetes atau penderita diabetes yang cukup besar dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta jiwa pada tahun 2030 dengan pertumbuhan sebesar 15,2%. Indonesia peringkat keempat jumlah pasien DM terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Cina. Apa saja tipe penyakit diabetes mellitus? Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yaitu diabetes mellitus yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2, yaitu diabetes mellitus yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Yang ketiga, diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes mellitus yang terjadi saat kehamilan. Yang keempat, diabetes mellitus tipe lainnya, yaitu diabetes mellitus tipe lain yang disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit, lain-lain, dan seterusnya. Mengapa orang dengan diabetes harus berhati-hati dengan kaki mereka? Yang pertama, masalah kaki merupakan penyebab penting dari komplikasi pada individu dengan diabetes. Yang kedua, sirkulasi darah di tungkai dan kaki dapat menjadi buruk dan menyebabkan jaringan saraf di kaki rusak, sensasi rasa sakit berkurang sehingga kaki dapat terluka tanpa penderita menyadarinya, nutrisi ke jaringan kaki berkurang sehingga luka sulit sembuh. Yang ketiga, pasien berisiko untuk terjadi masalah kaki lebih sering pada usia lebih dari 40 tahun, menggunakan beberapa bentuk tembakau, mengalami penurunan sensasi dan aliran darah ke tungkai dan telapak kaki, cacat anatomis, riwayat ulkus kaki, dan amputasi sebelumnya. Yang keempat, luka kecil yang tersembunyi di bawah kaki dapat cepat berkembang menjadi luka besar yang parah. Luka dan infeksi yang terlanjur parah dapat menyebabkan dilakukan amputasi kaki. Dari mana sih kita bisa mengetahui kalau kita terkena diabetes mellitus? Kita bisa lihat dari gejalanya. Yang pertama, gejala utama atau klasik, sering kencing atau poliuri, cepat lapar atau polifagia, sering haus atau polidipsi. Selanjutnya, gejala tambahan seperti berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan bila mengalami gejala penyakit DM? Yang harus dilakukan yaitu periksa kadar glukosa darah ke pos pembinaan terpadu atau pos bindu PTM, fasilitas kesehatan lainnya seperti rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, puskesmas, klinik pratama, dan laboratorium kesehatan. Selanjutnya, kapan sih waktu terbaik untuk menguji gula darah? Yang pertama, diabetes tipe 1. Menurut pakar kesehatan, untuk dewasa penderita diabetes tipe 1,
sebaiknya melakukan pengecekan kadar gula darah dalam tubuhnya setidaknya 2 kali hingga 10 kali dalam sehari. Waktu yang tepat untuk cek gula darah yaitu bisa dilakukan sebelum sarapan atau makan, setelah makan atau kadang-kadang 2 jam setelah makan, saat puasa, sebelum dan setelah aktivitas fisik atau olahraga, sebelum tidur, dan saat terbangun di tengah-tengah waktu tidur. Yang kedua, diabetes tipe 2. Frekuensi pengecekan gula darah penderita diabetes tipe 2 yang disarankan bervariasi, tergantung pada dosis insulin dan penggunaan obat tambahan. Mereka yang menggunakan insulin intensif waktu cek gula darah yang tepat adalah saat puasa, sebelum makan, sebelum tidur, terkadang malam hari. Mereka yang menggunakan insulin dan obat tambahan waktu cek gula darah yang tepat adalah saat puasa dan saat tidur. Yang ketiga, hipoglikemia. Sementara pada penderita diabetes tipe 2 yang mengalami penurunan kadar gula darah atau hipoglikemia, waktu terbaik cek gula darah dalam kondisi seperti ini sebaiknya dilakukan sebelum mengemudi, sebelum melakukan aktivitas fisik yang cukup berat, dan sebelum melakukan berbagai hal yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Yang keempat, ibu hamil penderita diabetes. Waktu cek gula darah yang tepat pada ibu hamil yang menggunakan insulin sebaiknya dilakukan saat puasa dan sebelum makan dan 1 jam setelah makan. Sementara ibu hamil yang tidak menggunakan insulin harus melakukan pengecekan kadar gula darah saat puasa dan 1 jam setelah makan. Selanjutnya, siapa sih yang beresiko terkena diabetes mellitus? Yang pertama, obesitas. Seseorang yang mengalami obesitas apabila memiliki indeks massa tubuh lebih dari 25, maka dapat meningkatkan risiko untuk terkena DM. Jaringan lemak yang banyak menyebabkan jaringan tubuh dan otot akan menjadi resisten terhadap kerja insulin. Lemak tersebut akan memblokir kerja insulin sehingga glukosa tidak dapat diangkut ke dalam sel dan menumpuk dalam peredaran darah. Yang kedua, usia. Semakin bertambahnya usia, maka semakin tinggi risiko terkena diabetes mellitus tipe 2 yang terjadi pada orang dewasa setengah baya. Paling sering setelah usia 45 tahun. Meningkatnya risiko diabetes mellitus seiring dengan bertambahnya usia dikaitkan dengan terjadinya penurunan fungsi fisiologi tubuh. Yang ketiga, pola makan yang tidak sehat. Makanan cepat saji, kurangnya berolahraga, dan minum minuman yang bersoda merupakan faktor pemicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Yang keempat, ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg. Dan yang terakhir, mempunyai riwayat keluarga menderita diabetes mellitus. Ibu yang menderita diabetes mellitus tingkat risiko terkena diabetes mellitus sebesar 3,4 kali lipat lebih tinggi dan 3,5 kali lipat lebih tinggi jika memiliki ayah penderita diabetes mellitus. Apabila kedua menderita diabetes mellitus, maka akan memiliki risiko terkena diabetes mellitus sebesar 6,1 kali lipat lebih tinggi. Selanjutnya, bagaimana sih mengetahui penyakit DM secara dini? Yang pertama, mempunyai gejala utama dan atau beberapa gejala tambahan, mempunyai faktor risiko penyakit DM. Pemeriksaan kadar glukosa darah menunjukkan hasil sebagai berikut. Pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, sampel darah plasma vena, diabetes mellitus lebih dari atau sama dengan 200, darah kapiler lebih dari atau sama dengan 200, pemeriksaan kadar glukosa darah puasa, sampel darah plasma vena, diabetes mellitus lebih dari atau sama dengan 126, darah kapiler, diabetes mellitus lebih dari atau sama dengan 100. Nah, bagaimana sih cara mencegah diabetes mellitus? Yang pertama, rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari, kelola stres, hindari penggunaan tembakau atau merokok tembakau kunyah, dan hindari mengonsumsi alkohol, tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur, makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari, dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh.
dan mempertahankan berat badan ideal. Olahraga yang dianjurkan untuk penderita diabetes adalah olahraga aerobik low impact dan ritmis seperti senam, jogging, berenang, dan naik sepeda. Porsi latihan juga harus diperhatikan. Latihan yang berlebihan akan merugikan kesehatan, sedangkan latihan yang terlalu sedikit tidak begitu bermanfaat. Penentuan porsi latihan tersebut harus memperhatikan intensitas latihan, lama latihan, dan frekuensi latihan. Nah, selanjutnya mitos dan fakta mengenai diabetes mellitus. Yang pertama, benar nggak sih penggunaan insulin saat hamil akan memberi dampak buruk pada bayi? Itu mitos, karena faktanya insulin tak memberi dampak buruk pada bayi. Malah kadar gula yang tinggi yang bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta dibanding tablet oral, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan, karena pola makan dan olahraga saja tidak cukup. Yang kedua, benar nggak sih olahraga pasti menurunkan berat badan? Itu mitos, karena faktanya olahraga atau aktivitas fisik tak selalu menyebabkan penurunan berat badan. Dengan olahraga, seseorang menghilangkan lemak dan menghasilkan otot. Otot juga memiliki berat. Keuntungan olahraga dan kegiatan fisik adalah meningkatkan kepekaan insulin, menurunkan tekanan darah dan kadar lipid, serta membantu mencegah serangan jantung. Keuntungan berolahraga tak bisa dinilai sekadar dari turunnya berat badan. Selanjutnya, benar nggak sih diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan? Ini mitos, karena faktanya pada 50% sampai 70% ibu hamil yang memiliki diabetes saat mengandung, ia berisiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5 sampai 10 tahun setelah melahirkan. Jika diabetes dibiarkan tanpa pengobatan, anak-anak yang lahir dari ibu yang menderita diabetes selama hamil beresiko menderita diabetes tipe 2 di usia dewasa. Diabetes gestasional harus mendapat perhatian serius dan pengobatan. Selanjutnya, benar nggak sih bahwa diabetes itu penyakit orang tua? Faktanya diabetes tidak mengenal usia. Benar nggak sih jika orang tua saya mengalami diabetes, saya pasti akan terkena diabetes mellitus? Faktanya memang ada faktor genetik pada penyakit diabetes. Namun, masih banyak faktor lainnya yang berperan, khususnya gaya hidup seseorang. Jika seseorang menjaga dengan baik gaya hidupnya atau pola makan dan aktivitas fisik, maka belum tentu mengalami diabetes. Selanjutnya, benar nggak sih penyandang diabetes tak dapat makan permen atau coklat? Ini mitos, karena faktanya dengan diet tepat dan olahraga, penyandang diabetes dapat makan makanan manis seperti permen, es krim, ataupun kue-kue. Kuncinya adalah porsi kecil, dan hanya makan jika ada acara istimewa. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.